Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali belajar fisika, dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah elastisitas. Nah, apa pengertian dari elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Lantas, apa saja benda yang elastis itu? Kalian bisa melihat contoh benda yang elastis adalah sebagai berikut: karet, balon, selingki, dan pegas atau pir. Apa yang akan kita pelajari pada materi elastisitas? Yaitu hukum Hooke, tegangan dan regangan, energi potensial pegas, dan susunan pegas. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan. Dalam ayat ini tersirat yang berhubungan dengan kenyataan yang telah diketahui manusia dari berbagai gejala yang terlihat atau telah dilakukan percobaan dan pengukurannya. Dalam kaitan masalah yang akan dibahas di sini, bukan peristiwa pemuaiannya atau keseimbangannya, namun ada suatu sifat yang menyertai dalam peristiwa itu, yaitu sifat kelenturan atau elastis. Subhanallah, ternyata Al-Quran telah lebih dahulu menjelaskan tentang hukum Hooke jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Hukum Hooke. Dalam hukum Hooke dinyatakan bahwa jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Bisa kita lihat contoh gambar sebagai berikut. Nah, pada gambar berikut, sebuah pegas diberikan gaya, yaitu bisa dengan cara menekannya atau dengan meregangkannya. Nah, ketika kita memampatkan atau meregangkan pegas tersebut, artinya kita memberikan gaya pada pegas tersebut. Dengan memberikan gaya pada pegas, maka akan terjadi perubahan panjang. Lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, pada pegas dengan konstanta sebesar K, kemudian pegas tersebut ditarik dengan gaya F, maka pegas tersebut akan bertambah panjang sebesar delta L. Sehingga bisa dirumuskan besarnya gaya yang diberikan sama dengan F sama dengan negatif K dikalikan delta L. Delta L ini juga bisa dinyatakan sebagai delta X atau pertambahan panjang. Sehingga F sama dengan negatif K kali delta X. Tanda negatif ini artinya bahwa gaya reaksi yang terjadi adalah berlawanan dengan gaya aksinya. Sehingga di situ nilainya negatif. Kemudian untuk gaya sendiri adalah F, yang satuannya adalah Newton, K untuk konstanta pegas satuannya Newton per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas yang satuannya adalah meter. Berikut ini adalah gambaran singkat uji tarik suatu benda. Perhatikan pada gambar berikut. Nah, di sini suatu benda yang elastis diberikan gaya tarik. Dari gambar grafik berikut, maka bisa dilihat ketika kita memberikan gaya, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang secara linier. Nah, pada suatu titik ketika batas elastisitasnya sudah tidak ada, maka di sini benda akan mengalami deformasi lokal, di mana pertambahan panjangnya lama-lama akan berkurang. Dan pada suatu titik ini, ketika
tegangan tariknya maksimum atau batas elastisitasnya sudah habis, maka di sini benda akan mengalami putus atau disebut dengan ruptur atau break. Di sini hubungan antara gaya tarik terhadap pertambahan panjang. Saat benda batas elastisitasnya sudah putus atau sudah tidak bertambah panjang lagi, maka artinya bahwa benda tersebut dikatakan plastis atau sifat elastisitasnya menjadi hilang. Dalam hal ini, apabila pegas sudah melampaui batas elastisitasnya dikatakan putus, maka pegas akan rusak. Nah, kita juga bisa melihat pada karet. Karet ketika kita tarik lama-lama dia akan pertambahan panjangnya berkurang dan kemudian akan putus. Selanjutnya untuk tegangan atau stres dan regangan atau strain. Nah, apa yang dimaksud dengan tegangan dan regangan? Perhatikan pada gambar berikut. Di sini sebuah benda dengan luas penampang A, kemudian panjangnya L, ditarik dengan gaya F. Nah, ketika ditarik dengan gaya F, maka benda ini akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Kemudian untuk perbandingan gaya yang diberikan terhadap luas, maka disebut dengan tegangan. Sehingga tegangan ini dinyatakan dengan gaya persatuan luas. Kemudian untuk regangan sendiri adalah besarnya pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula atau delta L ini dibagi dengan L atau L0. Untuk gambar dari hubungan tegangan dengan regangan bisa dilihat pada gambar berikut. Di sini sumbu Y dinyatakan dengan tegangan dan sumbu X-nya adalah regangan. Sama dengan penjelasan tadi, ketika di sini benda tersebut masih elastis, di sini akan terjadi grafik yang berbentuk linier. Kemudian pada saat batas elastisitasnya berkurang, maka disebut dengan adanya titik luluh dan kemudian benda akan putus. Nah, perbandingan antara besarnya tegangan dan regangan dinyatakan dengan modulus elastisitas. Jadi, modulus elastisitas bisa dirumuskan dengan E sama dengan F per A dibagi dengan delta L per L0. Sehingga menjadi F kali L0 per A kali delta L. Ini disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Selanjutnya adalah energi potensial pegas. Sebuah pegas yang ditarik dengan gaya F menyebabkan pegas meregang atau bertambah panjang. Nah, besarnya energi yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas sama dengan energi yang tersimpan pada pegas, yaitu disebut dengan energi potensial pegas. Untuk energi potensial pegas bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pada grafik berikut, di sini adalah hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Luas daerah di bawah kurva linier itu disebut dengan energi potensial pegas. Jadi, luas daerah di bawah kurva yang berbentuk segitiga ini dinyatakan dengan energi potensial pegas atau EP. Selanjutnya, untuk gambar berikut ini, yaitu rumus dari energi potensial pegas, di mana nilai EP sama dengan setengah kali F delta X, didapatkan dari luas daerah atau luas kurva di bawah kurva linier ini. Sehingga di sini karena berbentuk luasan segitiga, maka luasnya adalah setengah dikalikan alas, alasnya yaitu delta X dikalikan tingginya adalah F. Sehingga EP sama dengan setengah dikalikan F kali delta X. Nah, untuk F sendiri besarnya adalah F sama dengan
K dikalikan delta X. Dengan mensubstitusikan F ke dalam persamaan energi potensial, maka didapatkan EP sama dengan setengah dikalikan K kali delta X, sehingga didapatkan EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Selanjutnya, untuk susunan pegas. Susunan pegas terdiri dari dua, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pada susunan seri dan paralel, maka didapatkan rumus 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 dan seterusnya bila pegasnya terdiri dari lebih dari 3. Nah, untuk K sendiri adalah konstanta pegas. Kemudian untuk susunan paralel, maka didapatkan K totalnya atau Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Kemudian untuk pegas yang tersusun gabungan seri dan paralel, maka contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini masing-masing pegas dengan konstanta K disusun secara paralel, kemudian di bawah ini adalah juga disusun secara paralel, maka di sini bisa kita cari untuk nilai K totalnya adalah K paralel yang pertama, yaitu Kp1 sama dengan K ditambah K ditambah K. Ini untuk K paralel yang pertama. Kemudian untuk K paralel yang kedua, Kp2 sama dengan K ditambah K. Sehingga kita dapatkan untuk Kp1 sama dengan 3K, sedangkan Kp2 sama dengan 2K. Nah, untuk Kp1 maupun Kp2 di sini kita serikan sehingga menjadi 1/Ks sama dengan 1/Kp1 ditambah 1/Kp2. Sehingga kita dapatkan 1/Ks sama dengan 1/3K ditambah 1/2K. Nah, seperti itu cara menentukan K total. Jangan lupa nanti untuk mencari K totalnya maka dibalik karena di sini rangkaiannya secara seri. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로